untuk berdiri. Apa kabarnya? Katakan, saya sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Kita berterima kasih, haleluya. Mari kita siapkan hati kita angkat kedua tangan kita. Terima kasih Bapa untuk segala berkat-Mu sepanjang minggu ini Tuhan, sehingga kami bisa kembali berkumpul di sini untuk memuji, memuliakan dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau ingin menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang suci ya Tuhan, pikiran yang suci Tuhan, yang hanya fokus untuk memuji, memuliakan dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai dan kami habiskan ibadah kami yang dahsyat dan luar biasa ini hanya di dalam satu namanya Yesus Kristus Tuhannya. Haleluya.
Tuhan dengan hati. Haleluya Yesus. Saya mengajak Bapak Ibu untuk menari bersama, memuji, memuliakan nama Tuhan kita. Amin. Haleluya. Mari semua bertepuk tangan. Bersiap kita katakan. Jadi tadinya dunia bersuka.
Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Sebab begitu besar kasih-Mu Tuhan. Amin Yesus. Haleluya.
Kasih Tuhan dahsyat buat setiap kami, memulihkan kami, menjadikan kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan setiap kami saat ini siap menjadi tanah yang subur untuk boleh berbuah-buah demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih untuk tim Praise and Worship dan seluruh pelayan Tuhan, multimedia semuanya buat hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berikan salam kanan kiri, sampaikan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus berkati. Sukacita di hari Minggu kita boleh sama-sama beribadah, karena hari Minggu adalah hari yang istimewa. Ini adalah pertemuan akbar anak-anak Tuhan. Kenapa kita harus beribadah bersama-sama di hari Minggu? Karena kita latihan. Karena di dalam hari Minggu, di ibadah hari Minggu, kita diingatkan, kita ditegur, kita bertegur sapa, kita berfellowship, kita dibangun. Saat ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari seorang bernama Bileam. Bukan contoh yang baik, tapi kita akan belajar banyak hal tentang Bileam. Dan lewat peristiwa ini kita akan belajar melihat seperti Yesus melihat. Seringkali Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita seringkali gak pede saat kita melakukan sesuatu. Atau seringkali kita merasa kecil hati, karena mungkin kita merasa tidak mampu, mungkin dibandingkan teman-teman yang lain, pendidikan kita lebih rendah, dari status sosial ekonomi mungkin tidak sebaik yang lain. Pernah gak berada di fase hidup seperti itu? Minder, bahasa sederhananya. Tapi kita mau melihat bagaimana Yesus melihat kita, dan itu akan membuat kita mengerti dan mengenal siapakah kita di dalam Tuhan Yesus. Jadi kita akan belajar dari seorang tokoh bernama Bileam. Kita buka dari Bilangan 24 ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Kita baca bersama-sama 2, 3. Alangkah indahnya ayat 6. Sebagai sungai yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon berhantu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon ara serasi air. Amin. Ini adalah kalimat yang disampaikan oleh Bileam, tapi bukan berdasarkan ide Bileam. Ini adalah hikmat dari Allah yang Allah mau sampaikan itu ke bangsa Israel, tapi melalui Bileam.
Saya akan bacakan sekali lagi untuk kita semuanya. Bilangan 24 ayat ke-5. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel. Ayatnya yang ke-6, sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. Kira-kira ini kalimat yang positif atau negatif? Positif, betul. Karena yang disampaikan ini adalah isi hatinya Allah tentang bangsa Israel. Allah mengatakan bahwa bangsa Israel itu seperti taman yang di tepi sungai. Artinya apa? Subur, pasti. Lalu kemudian pohon gaharu yang ditanam Tuhan. Ditanam Pak Haga aja bisa tumbuh subur, ya nggak? Apalagi ditanam Tuhan, ya nggak? Lalu kemudian sebagai pohon aras di tepi air, pasti dia akarnya dalam, lalu kemudian batangnya besar, daunnya banyak. Prinsipnya adalah subur. Kita akan belajar siapakah Bileam itu. Kira-kira kenapa kok Tuhan pakai Bileam? Siapa itu Bileam? Slide berikutnya. Siapa itu Bileam? Bileam itu adalah seorang nabi, Bapak Ibu Saudara, di Perjanjian Lama. Jadi pada saat Pak Agung membawakan tentang tokoh Bileam, saya akhirnya belajar banyak tentang Bileam. Bileam itu adalah nabi di Perjanjian Lama. Pada saat peristiwa ini terjadi di tahun terakhir bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Jadi pada masa Bileam ini, bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa sedang dibawa dari Mesir menuju ke tanah perjanjian di tahun yang ke-40. Dan sesaat sebelum peristiwa ini, bangsa Israel itu baru saja menang melawan bangsa Amori dan bangsa Gad. Jadi setelah melawan dua bangsa ini, bangsa Israel menang, bangsa Israel melakukan perjalanan. Kan habis menyerang bangsa Amori, menang, membawa semua jarahan. Mengerti ya Bapak Ibu Saudara ya? Di zaman Perjanjian Lama kalau misalkan menang, semua isi anggota keluarga dan lalu kemudian jarahan, ternaknya semuanya dibawa. Itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Jadi pada saat itu bangsa Israel sedang akan pulang, habis menjarah Amori, sedang akan pulang menuju ke Kanaan, beristirahatlah di Moab. Masih ingat Moab itu berkaitan sama siapa? Sama Rut. Ya, beristirahatlah di Moab. Nah, kira-kira rajanya Moab ketar-ketir nggak? Habis menang perang nih, bangsa Israel bawa sekian banyak prajurit, bawa harta kekayaan, habis menjarah Amori, istirahatlah di negeri orang gitu. Kira-kira ketar-ketir nggak sih ini Raja Moab? Ketar-ketir dong. Raja Moab itu namanya Balak. Jadi Balak melihat, wah gak bener ini bangsa Israel nih. Kenapa setelah perang pakai acara mampir di negaraku? Seperti itu kira-kira ya yang disampaikan Balak. Lalu kemudian akhirnya Balak mengumpulkan tua-tua. Tua-tua itu orang hebat di negerinya. Orang hebat di negerinya dikumpulkan, lalu kemudian diminta untuk menghadap Bileam. Bileam itu nabi. Di zaman dahulu Bapak Ibu Saudara, kalau Allah mau ngomong sama bangsa Israel, itu nggak bisa langsung. Jadi harus lewat nabi, orang kepercayaannya Allah, orang pilihan Allah, orang yang sudah dikuduskan, bukan orang sembarangan Bileam itu. Orang yang sudah dipilih Allah. Jadi pada saat itu Balak mengenal, oh iya ada yang namanya Bileam nih, dia terkenal. Tapi Bileam itu tidak terkenal baik Bapak Ibu Saudara. Dia terkenal sebagai tukang tenung, dukun, santet. Dan disampaikan bahwa hampir setiap kali dia nyantet orang, dia nenun bangsa, suku, hampir pasti terjadi. Jadi berkuasa banget nih si Bileam ya. Kuasanya itu luar biasa, gak tahu dapat dari mana seperti itu. Tapi yang pasti dia nabi. Dan pada saat itu tua-tua dari Moab berkumpul menghadap si Bileam. Nah, karena Raja Moab ini ketakutan dengan bangsa Israel, ternyata ke Bileam itu tujuannya adalah mohon supaya Bileam melakukan sebuah ritual mengutuk bangsa Israel. Bileam ini terkenal sebagai pelahap uang. Jadi ibaratnya itu proyek perdukunan, proyek persantetan itu nggak ada yang ditolak. Karena apa? Karena dia cinta akan uang.
Dia terkenal sebagai pelahap uang. Salah satu arti dari Bileam itu adalah pelahap uang. Jadi kebayang ya Bapak Ibu Saudara, pada saat dia menerima orderan dari para tua-tua kerajaan Moab, happy dong dia, bahagia dong dia. Lalu kemudian dia melakukan seperti apa yang biasa dia lakukan. Dia bilang sama tua-tua kerajaan Moab, bilang sama rajamu Balak untuk nyiapin 7 ekor lembu sapi jantan dan 7 ekor kambing domba. Untuk apa? Untuk dipersembahkan. Kebayang ya Bapak Ibu Saudara, di zaman perjanjian lama setiap kali kita mau menghadap Allah harus kudus. Kalau enggak, si Bileam ini akan gosong. Karena Allah penuh kekudusan, Allah enggak ada toleransi dengan dosa. Jadi pada saat itu Bileam meminta kepada Raja Balak untuk menyiapkan 7 mezbah, angka yang sempurna. Di tiap-tiap mezbah itu ada lembu sapi dan ada domba jantan terbaik untuk dijadikan persembahan sebagai apa? Persyaratan Bileam bisa ngomong langsung sama Allah. Bileam diminta mengutuki bangsa Israel, tapi Bileam bilang, aku mau menghadap dulu ya sama Allah. Kira-kira ini kalau di hukum Taurat dan di kasih karunia ini apa namanya? Suam-suam kuku, ya enggak? Nabi pilihan ya, menghadap dulu sama Allah, tapi terima orderan untuk santet bangsa Israel seperti itu. Jadi yang dilakukan oleh Bileam pada saat itu adalah dia meminta Raja Balak untuk membuat korban persembahan di atas mezbahnya. Bapak Ibu Saudara tahu Bileam apakah dia mentaati Raja Balak? Iya. Tapi dia bilang gini, tapi syaratnya aku ngomong dulu ya sama Allahku. Seperti itu. Padahal dia terkenal loh sebagai tukang santet. Tapi di dalam peristiwa ini, karena yang dijadikan korban oleh Raja Balak adalah bangsa Israel, Bileam menjadi apa? Gentar dia. Jadi akhirnya dia meminta korban persembahan untuk menguduskan dirinya supaya dia layak menghadap Allah dan menanyakan kepada Allah. Dan ada banyak hal yang kita pelajari tentang peristiwa Bileam ini. Yang pertama, itu kita buka dari Bilangan 22 ayat yang ke-12. Bilangan 22 ayat yang ke-12. Kita akan sama-sama belajar apa yang disampaikan Allah kepada Bileam dan apa yang Bileam lakukan terhadap Raja Balak. Tadi yang ngasih dia perintah. Bilangan 22 ayat yang ke-12. Bilangan 22 ayat yang ke-12. Sambil menunggu saya bacakan Bapak Ibu Saudara ya. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam. Jadi ini ceritanya Bileam lagi menghadap Allah, korban bakaran sudah dinaikkan. Lalu kemudian ini Allah ngomong sama Bileam. Berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Kira-kira Bileam bingung gak ya? Loh gimana sih? Aku tuh mau mengutuki bangsa Israel, dapat orderan ini Tuhan, ngomong sama Tuhan, tapi Allah saat itu ngomong, kamu jangan pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Kalau misalkan gini Bapak Ibu Saudara, saya misalkan lagi main ke tempat Bu Vita gitu ya. Terus Bu Vita tuh gemes sama Niel. Bu cubit Niel Bu sampai biru, cubit Bu Niel sampai biru. Kira-kira saya cubit gak? Enggak lah, Bu Vita yang saya cubit, iya gak? Saya gak akan cubit anak saya. Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika Bileam menghadap sama Allah, lalu kemudian dia bilang, aku nih dapat orderan Tuhan. Allah bilang, jangan, itu bangsa yang diberkati. Dan Bapak Ibu Saudara tahu apa yang dilakukan oleh Bileam? Bileam menyampaikan percis seperti apa yang dia dengar dari Allah kepada Raja Balak. Percis dia sampaikan seperti itu. Dan lalu kemudian kita buka, ini hal yang ajaib. Bilangan 22 ayat yang ke-18. Setelah peristiwa ini, Bilangan 22 ayat yang ke-18, ceritanya tua-tua itu ngomong ke rajanya. Raja-raja, ini si Bileam gak mau, kurang gede, seperti itu, kurang gede. Lalu kemudian Raja Balak bilang, ya udah tambahin lagi, emas, perak, semuanya tambahkan.
kita baca jawaban Bileam seperti apa. Bilangan 22 ayat 18, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Ajaib gak? Bileam itu pelahap uang. Dia dapat orderan besar. Tapi setelah dia dapat perintah dari Allah untuk tidak menyentuh bangsa Israel, dan lalu kemudian diiming-iming sama bonus besar, ternyata Bileam memilih taat pada siapa? Taat pada Allah. Apakah ini ajaib? Ini ajaib, Bapak Ibu Saudara. Peristiwanya bukan hanya sekali, terjadi sampai dengan 3 kali. Lalu kemudian ini peristiwa yang pertama tadi. Lalu kemudian peristiwa yang kedua, waktu itu Bileam sebel karena dia terus didatangi sama anak buahnya Raja Balak. Pergilah dia menuju ke tempat namanya Kiryat. Kita baca di sini Bilangan 23 ayat yang ke-8. Jadi peristiwa itu setelah Bileam pergi, Raja Balak menyampaikan kepada para tua-tuanya, ikut Bileam, ayo ikut. Kita harus segera menyumpahi bangsa Israel yang nebeng di tempat kita. Kalau zaman sekarang itu suku mana yang lagi ada datang ke Indonesia tuh? Nah, seperti itu. Jadi bangsa Moab gentar. Wah, ini jangan-jangan ini menjarah negaraku. Si Bileamnya pergi. Tua-tuanya bilang, ikut. Kita harus goal sampai dengan Bileam menyumpahi bangsa Israel. Kita baca dari Bilangan 23 ayat yang ke-8. Ini peristiwa yang kedua, Bileam dirayu. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Bileam tidak bergeming, dia nggak mau. Kalau Allah nggak menyerapah itu nyumpahin. Kenapa aku harus nyumpahin? Kalau Allah nggak ngutuk, kenapa aku harus ngutuk? Ini yang kedua kalinya loh. Setelah bonusnya dinaikkan, Bileam tetap menolak. Bileam tidak mau. Lalu kemudian peristiwa yang ketiga, kalau Bapak Ibu Saudara dulu pernah sekolah minggu, ingat nggak peristiwa keledai bisa ngomong? Itu di masanya Bileam. Karena pada saat itu Bileam itu mau pergi. Bileam ini nggak mau tahu. Lalu kemudian pada saat dia pergi, dia naik keledai. Dia bertiga, dia dan 2 orang buruhnya. Dia naik keledai. Bapak Ibu tahu, keledainya melihat ada malaikat. Loh, hebat ya nggak sih? Keledainya ngeliat malaikat. Bileamnya nggak ngeliat. Keledainya lihat. Keledainya itu mepetin kakinya Bileam itu ke apa? Ke dinding. Supaya Bileam jatuh dan tidak melakukan perjalanan. Karena pada saat itu Bileam sedang diikuti lagi oleh para tua-tua dari Moab. Dan pada saat itu Bileam berusaha untuk dicegah oleh keledainya, Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan oleh Bileamnya, bukan oleh keledainya. Sampai 3 kali Bileam lalu kemudian marah, keledainya dipukul. Nah, pada saat itu Allah bikin mujizat, keledai bisa ngomong. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, kalau nggak taat sama Tuhan, ayam bisa ngomong sama kita. Hati-hati, cicak tiba-tiba bisa ngomong. Ya, ngeri nggak sih? Ya kan, lagi di dalam kamar tidur, tiba-tiba cicak ngomong, ya. Irma, kenapa kamu gitu? Ya kira-kira gimana dong, terbirit-birit. Ini yang terjadi, keledai ngomong. Keledai bilang, Bileam, aku tuh melihat ada malaikat bawa pedang, mau menghunuskan pedang buat membunuh kamu. Seperti itu. Bileam bilang, mana? Lalu akhirnya disingkapkan mata Bileam sama Tuhan. Dan Bileam melihat ternyata ada prajurit-prajuritnya Allah yang siap untuk menghunus pedang ke Bileam. Karena apa? Karena Bileam mau mewujudkan keinginannya Raja dari Moab tadi, Balak tadi. Dan lalu kemudian setelah peristiwa ini, Bileam akhirnya tidak mau lagi. Bileam adalah seorang nabi, tapi dia punya profesi ganda, alias gitu ya, kalau di kepolisian gitu ya Pak Endra ya. Dia punya profesi ganda sebagai tukang tenung, tukang santet. Tapi Bapak Ibu Saudara, akhir hidup Bileam itu enggak bagus. Ternyata
dia tidak tahan dengan rayuan dari Raja Moab. Apa yang dilakukan oleh Bileam? Bileam mendatangkan wanita-wanita cantik ke Israel yang menyembah berhala. Ternyata yang kalah siapa? Bapak-bapak, ya kan? Bapak-bapak. Ternyata bapak-bapak itu gak kalah, tidak bisa dikalahkan oleh tukang santet, tapi lemah dengan wanita. Bener gak? Itu tidak terjadi di bapak-bapak BFA, ya. Pemuda-pemuda BFA itu gak ada, ya. Di luar sana, jauh di luar sana. Dan ternyata lewat peristiwa ini Bapak Ibu Saudara, Bileam berhasil, dalam tanda kutip ya, berhasil membuat bangsa Israel jatuh. Dengan cara apa? Mengirimkan perempuan-perempuan cantik yang menyembah berhala, yang gak takut Tuhan. Lemah langsung. Akibatnya apa? Sebagian besar bangsa Israel meninggalkan Allah, tidak lagi takut pada Allah. Tapi lalu kemudian saya mencari akhir dari hidup Bileam. Ternyata Bileam mati di tangan bangsa Israel. Karena apa? Karena sebagian bangsa Israel yang hidupnya masih melekat pada Tuhan benci dengan perbuatan Bileam. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, Bileam ini kalau kita ibaratkan ranting gitu ya, dia itu ranting Bapak Ibu Saudara. Dia dapat supply dari pohon, dari pokok. Dia ranting, tapi dia tidak melekat sama ranting. Kalau misalkan kita Bapak Ibu Saudara, saya tadi menyampaikan pada tim Obaja, tadi malam juga menyampaikan, karena saya dapat hikmat dari saat saya belajar. Jangan mau sibuk dengan kegiatan pelayanan, menjadi asyir, kolektan, multimedia, semua yang bertugas di depan ini atau apapun itu kegiatan pelayanan. Kegiatan pelayanan yang bisa merebut waktu kita dengan Tuhan. Jadi jangan sampai salah Bapak Ibu Saudara ya. Pada saat kita melayani Tuhan, hati kita harus melekat sama Tuhan. Kita harus tahu siapa pribadi yang kita layani. Kita harus tahu sikap hati kita. Jangan sibuk latihan, jangan sibuk mempersiapkan, tapi kita nggak mengisi diri kita dengan firman Tuhan. Kita berada di rumah Tuhan, tapi nggak ketemu sama Tuhan. Seperti itu. Ingat peristiwa Marta, sibuk dengan kegiatan, tapi lupa sama pribadi yang kita layani. Bileam seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dia adalah nabi pilihan Tuhan. Dia dipakai Tuhan. Kita akan baca bahwa ternyata Bileam ini juga menubuatkan kedatangan Tuhan Yesus. Dahsyat gak? Bileam ini dipilih oleh Tuhan loh. Dia dipilih oleh Tuhan untuk menubuatkan kedatangan Tuhan Yesus. Kita baca dari Bilangan 24 ayat yang ke-17. Bilangan 24 ayat yang ke-17. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel dan meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Sem. Ini adalah nubuat tentang kedatangan Tuhan Yesus, kedatangan juru selamat. Dia dipakai Tuhan loh sebagai saluran berkat untuk menyelamatkan bangsa Israel, menyampaikan berita keselamatan, menyampaikan berita sukacita. Tapi dia sendiri gak diselamatkan Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya saya selalu tidak akan jemu-jemu menyampaikan kepada kita semua, kalau kita sibuk dengan kegiatan pelayanan, sibuk dengan pekerjaan, jangan lupa sibuk juga dengan pribadi yang ngasih kita pekerjaan, yang ngasih kita pelayanan, yang ngasih kita berkat, yang ngasih kita nafas, yang ngasih kita hidup. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara. Jadi pada saat kita sudah melakukan ini semua, pastikan pada saat kita melakukan kegiatan pelayanan, kita sudah jumpa dulu dengan Tuhan. Jadi misalkan di pelayanan ada gesekan, kecil, Tuhan di dalamku, balut dengan kasih seperti itu. Ya enggak? Ketika lalu kemudian temannya melakukan kesalahan, gak bener kamu nih, kecil, penuh dengan pengampunan, Tuhan Yesus ada di dalamku. Gitu, ya kan? Gesekan yang paling manis dan indah itu sebetulnya gesekan di pelayanan Bapak Ibu Saudara. Karena setiap kita harus tahu, pada saat gesekan itu terjadi, kita harus membalut sahabat pelayanan kita itu dengan kasih. Kita harus tahu bahwa, oh aku tadi habis melukai, ya kan? Hubungi dia. Jangan lalu kemudian seperti Bileam, udah capek latihan sampai jam 11 malam, bangun subuh latihan lagi,
sampai sini gesekan sama sesama pelayan, pulang dari ibadah apa? Bersungut-sungut. Wah, rugi mah ya. Sama aja dengan gak ibadah nongkrong di warung kopi, sama, gak dapat upah. Relasi sama Tuhan gak terbangun. Itu sebabnya saya mengingatkan kita semua, Bileam ini adalah orang yang dipilih Tuhan, dikuduskan, dikhususkan, dapat hak istimewa, boleh dengar langsung perintahnya Tuhan, isi hatinya Tuhan. Tapi apa? Dia sendiri gak diselamatkan. Rugi besar gak Bapak Ibu Saudara? Rugilah. Kita jangan mau jadi seperti Bileam. Kalau Bapak dan Ibu di sini, saya selalu mensupport, ayo melayani Tuhan, ayo melayani Tuhan. Yang pertama, layani diri sendiri dulu. Ambil waktu dengan Tuhan. Kasih makan diri sendiri dulu. Kalau rantingnya nggak sehat, bisa berbuah nggak? Nggak bisa. Bapak ada nanam pohon mangga di rumah kami. Kena petir, batang utamanya. Kena petir batang utamanya. Sama Bapak disayang-sayang, disiram, dipupuk, disiram, dipupuk, disiram, dipupuk. Sekarang Bapak Ibu Saudara mati. Ya kan? Soalnya apa? Pokoknya kena petir, udah kebakar gitu. Apalagi ranting-rantingnya berbuah masih jauh, daunnya nggak ada, nggak pernah ada. Bapak tiap kali ngelihat tanaman itu, aduh kenapa sih kamu kena petir? Padahal masih banyak yang tinggi gitu. Bapak menyesali gitu ya. Ya tapi kena petir gitu. Nah sama seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan mau kita jadi saluran berkat, tapi kita nggak diberkati. Jangan mau. Kalau perlu, Ibu, saya minta izin ya, saya mau makan dulu, makan. Kalau memang Bapak dan Ibu merasa bahwa lelah secara rohani, exhausted, kelelahan seperti itu, Bapak dan Ibu ambil waktu istirahat, boleh silahkan. Saya sangat mengapresiasi buat rekan-rekan pelayanan yang ketika sedang berbeban berat menyampaikan sama saya, Ibu saya sedang berbeban berat, saya minta waktu untuk break. Oh saya apresiasi. Itu luar biasa, itu hikmat dari Tuhan. Silahkan recharge diri kembali, boleh ambil waktu, tapi jangan terlalu lama. Nanti kalau kelamaan, hilang nanti ya. Kalau hilang dari persekutuan, jauh dari fellowship, nanti salah bergaulnya. Seperti itu. Dan dari Bileam kita belajar bahwa Allah itu tidak tergantung pada situasi dan kondisi kita. Bileam jadi jahat gak? Jahat. Bangsa Israel waktu di peristiwa 1, 2, dan 3 itu, apakah mereka tersentuh oleh Bileam? Enggak. Ditutup bungkus loh sama Tuhan. Tuhan bilang itu bangsa yang kuberkati, kamu gak boleh menyentuh mereka. Itu bangsa yang aku berkati, kamu gak boleh menyumpah serampah pada mereka. Ditutup bungkus sama Tuhan. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu kita semua berada di situasi kondisi yang tidak menyenangkan, yang sekiranya berbahaya, jangan takut. Kita ditutup bungkus kok sama Tuhan. Bahkan saat orangnya dekat sekalipun merencanakan kejahatan, gak usah takut Bapak Ibu Saudara. Kita ditutup bungkus sama Tuhan. Kita ditutup bungkus dengan sempurna sama Tuhan. Mata Tuhan tertuju sama kita. Dia seperti Raja Wali yang melayang-layang siap untuk menopang kita pada saat kita terjatuh. Pada peristiwa ini, kira-kira bangsa Israel bagaimana Bapak Ibu Saudara? Mereka gak berubah. Mereka bangsa yang degil, keras hati. Mereka bangsa yang susah sekali untuk dibentuk. Padahal Allah membungkus mereka dengan kasih, membungkus mereka dengan perlindungan. Tapi bangsa Israel tetap bangsa yang degil, yang keras hati, yang gak bisa ditegur, yang maunya sendiri. Dan itu terjadi pada saat Bileam menggunakan cara lain dengan mengirimkan wanita-wanita yang menyembah dewa Baal, yang gak takut Tuhan. Akhirnya bangsa Israel menjadi apa? Lemah. Nah, pada saat kita dipilih oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita dikuduskan oleh Tuhan, ada yang ngerasa nggak? Ada fase jenuh gitu, jenuh beribadah, jenuh melayani, atau nggak pernah ya? Semua di BFA nyalakan api rohnya tuh luar biasa ya, nempel terus ya sama pokoknya ya. Ada kalanya kan kita seperti itu Bapak Ibu Saudara, jenuh, lelah gitu ya. Tuhan nggak kepingin hari Sabtu Minggu di gereja, nggak kepingin di kafe-kafe gitu ya. Saya kadang-kadang Bapak Ibu Saudara kalau dapat kesempatan emas gitu ya, hari Sabtu Minggu nggak di gereja gitu ya, tapi tetap ibadah. Dalam artian saya tidak melayani, wah itu kayaknya istimewa banget, malah aneh gitu ya. Loh,
kok bisa ya kita hari Sabtu nggak di gereja? Itu malah aneh gitu, ada yang aneh gitu. Dan itu jadi peristiwa yang kayaknya itu setahun hanya terjadi berapa kali. Nah, jangan mau Bapak Ibu Saudara untuk kita tidak selalu menempel pada Allah sumber kita. Jadi tetap harus ambil waktu menempel. Karena apa? Kanan kiri kita itu ada singa yang mengaum-ngaum. Kemarin Kak Maya bagikan firman Tuhan tentang Yesus adalah singa dari Yehuda. Tapi jangan salah, iblis itu suka mirip-miripin, suka mengimitasi. Jadi dia mirip dengan Tuhan Yesus seperti singa yang mengaum-ngaum. Saya belajar Bapak Ibu Saudara, anjing katanya kalau lagi gonggong itu nggak gigit. Tapi saya nggak percaya sih, gonggong masih gigit lah ya, bentar lagi gitu ya. Nah singa mengaum-ngaum itu katanya nggak gigit, tapi ngeri juga, ya kan? Nah, tapi Bapak Ibu Saudara di firman Tuhan kita belajar bahwa di dalam kita itu ada singa dari Yehuda. Jadi ketika singa mengaum-ngaum di sekitar kita, singa itu ternyata apa? Gak punya kekuatan, asal di dalam kita ada Yesus. Jadi kita harus sadar. Tadi kan kita harus melihat seperti Yesus melihat. Kalau kita nggak melihat di dalam kita ada Tuhan Yesus, ya ke kamar mandi juga takut sendirian, ya kan? Jangan kan singa mengaum-ngaum, gak usah lah ya singa mengaum-ngaum ya. Di kamar mandi ada kecoa gitu ya, udah lari terbirit-birit gitu ya. Ya nggak apa-apa lah ya kalau kecoa. Tapi kalau takut dengan nanti ada setan gitu ya, itu nggak boleh Bapak Ibu Saudara ya. Kita harus tahu bahwa di dalam kita ada roh yang lebih besar dari itu semua. Dan mari dari setiap kita memandang diri kita seperti Yesus memandang kita. Karena Allah itu memandang bangsa Israel itu dengan manis dan indah, tapi bangsa Israel tidak menghargai dan tidak mengerti bagaimana Allah memandang dia. Kita baca sekali lagi bagaimana Allah memandang bangsa Israel. Bilangan 24 ayat yang ke-6 tadi. Bilangan 24 ayat yang ke-6. Allah memandang bangsa Israel itu manis sekali, dan Allah menutup bungkus bangsa Israel itu dengan semua hal yang sifatnya kasih karunia sebagai lembah yang membentang semuanya. Itu artinya ada banyak kekayaan. Di situ ada tanah yang subur, bisa untuk tempat memelihara ternak. Lalu kemudian sebagai taman di tepi sungai. Kalau di tepi sungai sudah dipastikan bahwa dia akan bertumbuh subur sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan. Ajaib banget ya. Sebagai pohon aras di tepi air. Ini adalah cara Allah memandang bangsa Israel. Tapi bangsa Israel tidak memandang dirinya seperti itu. Itu yang membuat bangsa Israel menjadi apa? Mudah jatuh. Siapa di antara kita yang kalau misalkan dapat tantangan di tempat kerja, enggak, jangan aku, nggak bisa, jangan aku, jangan. Kalau dikasih tugas, nanti, jangan dulu, gitu ya. Nah, mari Bapak Ibu Saudara kita memandang diri kita, potensi yang kita punya, seperti Yesus memandang kita. Tuhan itu memperlengkapi kita Bapak Ibu Saudara. Saat Bapak Ibu Saudara menjadi ayah, menjadi ibu, anak-anak sekolah menjadi siswa, lalu kemudian kita yang bekerja sebagai pekerja, Allah itu sudah memperlengkapi kita dengan semua hal yang kita perlukan. Dan itu harus kita tahu. Dan Allah menutup bungkus kita dan memberkati kita. Setiap apapun yang kita lakukan dengan pekerjaan tangan kita sudah pasti berhasil. Imani, perkatakan, deklarasikan, dan alami. Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, kita nggak tahu apa yang kita imani, ya kan? Kita nggak tahu apa yang kita perkatakan, kita nggak tahu apa yang kita deklarasikan, apalagi ngalamin, jauh banget gitu. Itu sebabnya pelihara dulu firman Tuhan di dalam hati, simpan dulu firman Tuhan di dalam hati. Kalau kita nggak punya firman Tuhan di dalam hati, pada saat kita perlu, nggak ada rema yang bisa kita ambil, seperti itu. Dan saat ini kita akan terus belajar tentang bagaimana Allah memandang kita itu lewat tokoh-tokoh yang juga gak bagus di Alkitab. Kita akan belajar dari para pemungut cukai. Bapak Ibu Saudara tahu nggak para pemungut cukai di Alkitab itu siapa aja? Disebutin. Siapa? Yang terkenal tuh yang naik pohon. Sakeus. Selain Sakeus ada yang tahu nggak siapa pemungut cukai? Matius. Hebat Bu Nela. Betul, Matius. Siapa lagi? Lewi. Ternyata banyak Bapak Ibu Saudara. Simon. Ternyata mereka pemungut cukai. Pemungut cukai itu Bapak Ibu Saudara adalah bangsa Israel.
bangsa Israel yang dibodoh-bodohin sama orang Romawi. Jadi mereka itu harus ngambil pajak dari bangsanya sendiri diserahkan ke bangsa Romawi. Pemungut cukai seperti itu. Nah, di zaman Perjanjian Baru, di kitab Injil, pemungut cukai itu tidak ada yang disukai Bapak Ibu Saudara, tapi mereka dihormati. Karena mereka apa? Karena mereka kaya, posisinya itu mentereng gitu di hadapan bangsa Romawi. Jadi mereka itu tugasnya adalah ngambilin pajak dari bangsanya diserahkan ke orang Romawi. Tentunya bangsa Israel nggak suka dong dengan setiap dari mereka. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bagaimana Yesus melihat. Setiap dari kita, sebelum kita terima Tuhan, kita itu juga pemungut cukai. Ya nggak? Pemungut cukai, kita itu suka ngambil keuntungan buat kepentingan kita sendiri. Kita nggak peduli orang lain, jangankan orang lain. Kita nggak peduli sama Tuhan. Yang penting kita untung, enak, gitu kan? Hari Minggu mendung, enaknya apa? Tidur, ya. Enaknya tidur, ya toh. Tapi lalu kemudian, aku kan bukan pemungut cukai di hari Minggu, ya kan? Di hari Minggu ya jatahnya Tuhan ketemu sama kita, seperti itu. Atau mungkin di tempat kerja, Bapak Ibu Saudara, mestinya ngerjain 10 tugas, yang dikerjain cuma 6. Itu pemungut cukai Bapak Ibu Saudara. Jatahnya cuma 5, yang diambil 7. Itu pemungut cukai juga sama. Setiap dari kita pernah berada di posisi pemungut cukai. Dan kita akan belajar dari mereka, para pemungut cukai. Dan kita akan melihat bagaimana sikap Yesus terhadap pemungut cukai. Luar biasa Allah kita. Kita baca dari Matius 9 ayat yang ke-9. Matius 9 ayat yang ke-9. Kita akan baca sama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu dia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berilah Matius lalu mengadu dia. Ya, ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Nah, ini adalah sebuah peristiwa, salah satu peristiwa dari sekian banyak pemungut cukai. Jadi ceritanya Yesus sedang berada di rumah di mana dia di situ bertemu dengan Matius, rumah cukai namanya. Dia bertemu dengan Matius, lalu kemudian dipanggillah Matius. Kira-kira Yesus yang Maha Kudus ketemu dengan pemungut cukai, layak nggak sih? Gak layak, harusnya seperti itu ya. Tapi di ayat yang ke-10, malah disebutkan Yesus makan di rumah Matius. Datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Jadi ceritanya gini Bapak Ibu Saudara, ada Pak Bupati nih ya, ketemu Pak Endra gitu. Terus Pak Endra bilang, woi Pak Bupati mau makan di rumahku. Dia kira-kira kalau ngajakin yang satu relasi kan sama beliau kan. Yang diajakin pasti apa? Para polisi. Matius gitu. Pada waktu Tuhan Yesus mau makan di rumah dia, yang diajakin tuh apa? Teman-temannya. Woi Tuhan Yesus mau makan di rumahku loh, makan di rumahku. Dia ajak semua teman-temannya pemungut cukai. Ditambah satu lagi, dan orang berdosa. Orang berdosa ini di Perjanjian Baru Bapak Ibu Saudara disebutkan itu adalah apa? Perempuan sundal. Itu dibuat untuk menyamarkan. Itu adalah perempuan sundal. Orang yang tidak bersuami tapi berhubungan dengan banyak pria untuk mendapatkan uang, seperti itu. Dan disebutkan bahwa Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan mereka. Nah, faktanya Bapak Ibu Saudara itu tidak layak. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, pada saat Tuhan Yesus memberitakan kabar baik kepada mereka, ada orang Farisi nih di antara pemungut cukai dan orang berdosa. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, Matius dan kawan-kawannya yang sepemungut cukai, itu mereka memanggil Tuhan itu sebagai apa? Tuhan. Tapi orang-orang Farisi yang udah belajar banyak malah nyebut Yesus itu sebagai Rabi. Jadi di dalam percakapan di meja makan, ternyata
Matius dan teman-temannya pemungut cukai, mereka berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Oh ini loh Tuhan yang katanya bisa melakukan mujizat, menyembuhkan orang buta, membuat orang lumpuh berjalan. Sekarang makan bersama-sama di rumahku. Dan lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, di peristiwa yang kurang lebih sama, Simon itu dia juga seorang pemungut cukai. Simon juga seorang pemungut cukai. Jadi ceritanya Simon didatangi juga oleh Tuhan Yesus. Dan pada saat itu Tuhan Yesus mengatakan, aku mau makan di rumahmu. Simon juga ngajakin teman-temannya yang pemungut cukai dan lagi-lagi orang berdosa. Bapak Ibu Saudara, orang berdosa itu temannya orang berdosa. Ya enggak? Kalau orang baik pasti bergaulnya sama orang baik. Benar nggak saya? Atau salah? Bapak gembala kita pernah bilang kalau kita sering bergaul sama orang yang suka melakukan hal yang nggak baik, maka kita lama-lama akan berubah menjadi orang seperti orang yang nggak baik tersebut. Tapi kalau kita sudah di dalam Tuhan, pasti kita akan membatasi dan tidak lagi bergaul dengan tempat bergaul seperti itu. Dan ini para pemungut cukai itu, ternyata para pria-pria pemungut cukai itu bergaulnya dengan apa? Perempuan sundal. Bapak Ibu Saudara ingat nggak? Pada saat Yesus diurapi oleh seorang berdosa, namanya siapa Bapak Ibu Saudara? Pakai rambut, dipecahkan botol minyak narwastu. Ingat gak Bapak Ibu Saudara? Maria. Ya, ingat gak? Dia itu perempuan sundal loh, yang lalu kemudian menjadi penginjil hebat. Jadi peristiwa itu terjadi pada saat Yesus ketemu dengan Simon, si pemungut cukai. Dan Maria jumpa dengan Tuhan Yesus pada saat Simon ngajakin Tuhan Yesus makan di rumahnya. Dia bersama-sama dengan Simon makan bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi di jamuan makan itu Bapak Ibu Saudara, ingat peristiwa ini, Maria lalu kemudian melihat dirinya seperti Yesus melihat, tapi dia menyadari bahwa Yesus mengasihi dia, sehingga lalu kemudian dia menyeka, membasuh kaki Tuhan Yesus dengan apa? Air matanya. Kainnya pakai apa? Rambutnya, betul. Lalu kemudian mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak narwastu. Waktu itu saya pernah ngitung ya berapa gaji bulanan, tapi saya lupa ya. Kalau dikurskan ke rupiah gitu ya, 3 bulan kayaknya kurang lebih ya Van ya. Gaji sekian bulan PNS zaman sekarang itu kurang lebih, saya lupa, kurang lebih 3 atau 6 bulan seperti itu. Itu dipecahkan Bapak Ibu Saudara untuk apa? Mengurapi Tuhan Yesus. Lalu kemudian menciumi Tuhan Yesus. Ketika kita melihat dari peristiwa ini Bapak Ibu Saudara, kira-kira Yesus memandang dia sebagai siapa? Sebagai orang apa? Orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Itu cara pandang Tuhan Yesus. Dan Maria tahu betul bahwa dia dikasihi. Pada saat Tuhan ke rumah Simon, Tuhan tuh tanya gini sama Simon. Simon, aku punya perumpamaan. Kalau misalkan ada si A hutang 50 dinar dan ada si B hutang 500 dinar. Dua-duanya dibebaskan hutangnya. Kira-kira yang bersyukur yang hutang 50 atau yang hutang 500? Saya hutang sama Bang Oden 100.000. Irma hutang 100 juta. Bang Oden bilang, kalian berdua tak lunasi. Aku baru dapat proyek. Kira-kira lebih bersyukur saya atau lebih bersyukur Irma? Saya cuma 100.000 loh, Irma 100 juta. Lebih bersyukur siapa? Irma dong. Ya nggak? Yang merasa bahwa hutangnya lebih banyak, itu akan bersyukur. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Simon. Tuhan Yesus bilang gini, Simon, aku nih udah datang loh ke rumah kamu. Kamu gak cium aku, tapi perempuan ini cium aku. Kamu gak basuh kakiku dengan air, tapi dia basuh kakiku pakai air matanya. Kamu gak nyiapin lap buat kakiku, tapi dia menyediakan rambutnya. Kamu gak ngasih aku wangi-wangian, tapi perempuan ini memberikan wangi-wangian yang seharga sekian kali gajinya. Ngerti gak Bapak Ibu Saudara? Ketika kita memandang bahwa kita adalah orang yang sudah ditebus Tuhan, yang kita lakukan sama Tuhan itu Bapak Ibu Saudara, bukan lagi untuk apa? Bukan lagi untuk dapat hatinya, bukan lagi untuk dapat perhatian Tuhan, bukan lagi untuk dapat berkat Tuhan, tapi apa? Ucapan syukur. Ya nggak?
Kalau kita sudah tahu bahwa kita ditebus Tuhan, kita tidak lagi berurusan dengan maut. Setiap hal-hal yang di luar sana, usaha buruk orang, kita nggak perlu pikirkan karena Allah sudah tutup bungkus kita. Kita pasti akan merasa bersyukur, sama seperti perempuan berdosa ini. Perempuan berdosa ini tahu bagaimana cara Allah memandang dia. Itu sebabnya dia memandang dirinya seperti Yesus memandang dia. Jadi semua apa yang dia punya itu apa? Buat Tuhan. Tuhan Yesus kita itu juru selamat, Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita punya banyak panggilan buat Tuhan. Tuhan itu sahabat, Tuhan Yesus itu batu karang, dia itu ketopong keselamatan, dia penolong, seperti itu. Tapi yang paling utama adalah dia juru selamat. Bukan hanya menyelamatkan roh kita, Bapak Ibu Saudara, tapi tubuh, jiwa, dan roh. Kehidupan kita di muka bumi dan kehidupan kita yang nanti di keabadian. Tuhan sudah menyelesaikan semuanya, sudah menyelamatkan kita. Juru selamat itu artinya, Bapak Ibu Saudara, menyerahkan seluruh hidupnya dan juga profesinya untuk apa? Menyelamatkan. Bapak Ibu tahu nggak juru masak? Juru masak itu kerjanya ya masak. Kalau saya misalkan hari ini masak, saya nggak bisa disebut sebagai juru masak, nggak bisa. Saya cuma masak sesekali kok. Dan masak itu bukan kehidupan saya. Masak itu hanya sesekali. Juru mudi itu tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Sopir, juru mudi. Jadi dia menyerahkan hidupnya, menyerahkan waktunya, punya keahlian di sana sepenuh hati untuk apa? Mengemudi. Bu Elizabeth bisa nggak disebut sebagai juru mudi? Kan sering tuh kesana kemari pakai mobil, tapi nggak ada yang disopirin. Beliau nyopirin diri sendiri, nggak bisa disebut sebagai juru mudi, ya kan? Nah, juru mudi itu orang yang menyerahkan hidupnya. Yesus itu juru selamat. Mari pandang Yesus sebagai juru selamat. Seringkali Bapak Ibu ketika kita berada di dalam lembah kekelaman, kita lupa bahwa Yesus itu juru selamat. Dia sanggup menyelamatkan kita dari semua permasalahan kehidupan. Bisa menyelesaikan semua permasalahan kehidupan kita. Kalau kita memandang Yesus hanya sebagai sahabat, ya dia cuma dengerin curhat kita. Sahabat bisa selalu menolong nggak? Enggak. Sahabat ada nggak selalu di tiap waktu? Enggak. Ya kan? Kita harus tahu bahwa dia adalah juru selamat kita. Selalu ada. Profesinya adalah menyelamatkan. Keahliannya adalah menyelamatkan. Dia mengabdikan seluruh hidupnya untuk menyelamatkan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, mari pandang diri kita seperti Yesus memandang kita. Dan lalu kemudian mari kita pandang Yesus seperti Yesus yang dia sanggup melakukan segalanya. Dan Bapak Ibu Saudara, ini yang terakhir. Ketika di perjamuan makan terakhir, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa nanti setelah kita perjamuan makan terakhir, akan ada satu orang di antara kalian yang akan menyerahkan aku. Semua muridnya bilang, bukan aku Tuhan, bukan aku Tuhan, bukan aku Tuhan. Ada satu orang yang dia bilang, bukan aku Rabi. Jadi pengenalan dia sekian tahun ikut Tuhan, makan, tidur bersama, beraktivitas, mendengarkan khotbah-khotbahnya Tuhan, menjadi saksi mujizat-mujizatnya Tuhan. Pengenalannya ternyata tidak sedalam teman-temannya. Siapa kira-kira dia Bapak Ibu Saudara? Siapa? Yudas. Ternyata Yudas sekian tahun hidup bersama dengan Tuhan, dia mengenal Tuhan hanya sebatas apa? Rabi, guru. Jadi kalau guru artinya apa? Tempat belajar, ngajarin. Kalau Tuhan, dia sanggup melakukan segala sesuatu. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu Saudara pahami bahwa Allah itu adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Saat kita kesulitan, berada di dalam lembah kekelaman, mari kita pandang Allah kita sebagai Allah yang hidup, Allah yang mampu melakukan segala sesuatu. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, kita akan makan roti tubuh Yesus yang terpecah-pecah dan darahnya yang terpecah-pecah. Ini adalah bukti bahwa dia adalah juru selamat kita. Dia sangat menyelamatkan kita. Saat kita datang sama Tuhan, mari datang dengan segala yang Bapak Ibu perlukan. Segala yang Bapak Ibu perlukan. Jangan khawatir Bapak Ibu Saudara.
persediaan surga tidak akan berkurang atau minus karena segala kebutuhan kita. Datang sama Tuhan dengan pengetahuan bahwa Allah sanggup menyediakan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita angkat roti kita lebih tinggi dari kepala kita. Kita berikan pengakuan bahwa Yesus kita dahsyat, bahwa Yesus adalah juru selamat, bahwa Dia adalah Allah yang menyediakan. Saya berikan kesempatan Bapak Ibu Saudara untuk mengucap syukur pada Tuhan. Betapa Allah kita baik, betapa Allah kita memandang kita sebagai anak-Nya yang penuh kasih, betapa kita istimewa di matanya, betapa Allah rindu kita datang terus kepadanya. Allah rindu setiap hari, setiap saat kita memanggil Dia Bapa, memanggil Dia Tuhan. Allah yang sanggup menyediakan mujizat apapun yang Bapak Ibu Saudara perlukan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami punya Allah seperti Engkau. Allah yang sanggup menyediakan keselamatan buat setiap kami Tuhan, sehingga kami tidak perlu takut lagi akan masa depan kami. Allah yang menopang kami, memberikan kami kekuatan. Allah yang selalu ada saat kami perlukan. Allah yang memandang kami sebagai anak yang paling dikasihinya. Allah yang selalu menunggu kami bahkan di saat kami menjauh dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami besar hati Tuhan untuk kami makan tubuh Tuhan yang sudah terpecah-pecah buat setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara, imani, deklarasikan, dan alami. Percaya bahwa saat Bapak dan Ibu Saudara semuanya memakan tubuh Tuhan Yesus, bila Bapak dan Ibu sakit, memerlukan pertolongan, semua sudah Tuhan Yesus sediakan. Semua telah Tuhan Yesus selesaikan. Mari dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus kita makan. Mari angkat anggur lebih tinggi dari kepala kita. Dengan iman, imani, perkatakan, deklarasikan, alami bahwa darah Tuhan Yesus membuat kita semua sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Karena Tuhan turun, setiap apapun yang kita kerjakan, Tuhan telah membuatnya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, silakan minum saudara-saudara. Terima kasih Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau telah mengajar kami untuk kami melihat Engkau seperti Engkau. Dan kami melihat setiap pribadi kami Tuhan, seperti Engkau melihat kami. Mari Bapak Ibu Saudara naikkan pujian penyembahan, ucapan syukur.
Kami tahu betapa Tuhan mengasihi kami. Tuhan akan tutup bungkus kami senantiasa seperti bangsa Israel, menyediakan berkat-berkat yang tidak pernah kami perhitungkan, yang tidak pernah kami pikirkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami mengucap syukur buat semua yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, kami boleh menjadi orang-orang tebusan yang mengerti betapa Allah telah menebus kami dengan darah yang mahal. Allah telah menyelamatkan kami dan bagian kami menjadi saluran berkat untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Sehingga ada begitu banyak orang yang boleh mengerti kabar kasih karunia ini. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tangan kita akan menerima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada setiap kita dan memberi kita kasih karunia dan memberikan kita damai sejahtera kemanapun kita melangkah ke arah Tuhan turun atas kita. Kita bertemu dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Setiap kita diberkati Tuhan, sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan, tidak kurang suatu apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama